Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang ibu dengan anak perempuannya yang bernama Darmi. Ayah Darmi sudah meninggal saat dia masih kecil. Dahulu mereka hidup berkecukupan. Namun setelah ayahnya meninggal, ibu Darmi harus bekerja keras di ladang demi hidup mereka. Suatu hari, Ibu Darmi hendak bekerja di ladang. Dia akan bekerja sampai sore hari, sebab musim panen sudah tiba dan ibunya berkata pada Darmi, Darmi, Mak mau ke ladang. Bisakah Darmi masak untuk hari ini? Dan jika sudah selesai masak, bisakah Darmi mengantarkan makan siang untuk Mak ke ladang? Apa? Aku nggak mau. Nanti rambutku bau tungku. Aku kan baru selesai keramas. Lalu kalau aku antar lauk ke ladang, nanti kulitku hitam. Aku kan baru selesai luluran. Ibu Darmi yang mendengar jawaban tersebut hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan sedih. Saat di ladang, Ibu Darmi bekerja dengan keras. Dia mengumpulkan hasil panen dan besok akan dijual ke pasar. Sang ibu bekerja keras tanpa mempedulikan perutnya yang lapar. Saat lelah, Ibu Darmi beristirahat sambil meminum air yang dibawanya. Setelah selesai panen, lalu ibunya pulang dan ia langsung pergi ke rumahnya. Betapa terkejutnya Ibu Darmi. Tiba di rumah, tidak ada satupun makanan yang bisa dimakan. Ternyata Darmi sama sekali tidak memasak. Darmi yang melihat ibunya pulang malah marah-marah. Ibu kemana saja sih? Sekarang aku lapar. Udah seharian gak makan. Kan tadi Mak sudah suruh kamu masak, Darmi. Aku kan udah bilang aku gak mau. Sungguh sangat keterlaluan sikap Darmi kepada ibunya. Keesokan harinya, Darmi, ikutlah bersama Mak ke pasar, Nak. Mak membutuhkanmu untuk membawa hasil panen kita ke pasar. Aku nggak mau. Nanti kulitku hitam, hari kan panas. Lagi pula di pasar becek. Nanti kulitku kotor, Bu. sorenya Ibu Darmi membawa uang hasil panen. Tidak terlalu banyak, tapi cukup untuk membeli kebutuhan beberapa hari. Dan Darmi yang melihat ibunya sedang menghitung uang, langsung mengatakan, Bedakku habis. Aku mau bedak baru. Kalau begitu, ayolah ikut Mak ke pasar, Nak. Mak nggak tahu bedak apa yang kamu pakai, nanti Mak salah beli pula. Yuk kita ke pasar. Akhirnya Darmi dengan terpaksa ikut pergi ke pasar dengan menggunakan payung. Tiba-tiba di tengah jalan ada seorang perempuan yang merupakan teman Darmi dan bertanya, "Hai Darmi, dia siapa Darmi? Ibumu ya?" Darmi yang tak ingin temannya tahu jika dia mempunyai ibu yang kotor dan jelek segera Tentu saja menjawab, bukan ibuku. Dia pembantuku. Sungguh sakit hati Ibu Darmi. Ibu Darmi tak kuasa menahan air matanya. Dia sudah tidak tahan lagi dengan apa yang dikatakan anaknya itu. Maka dia pun berdoa dalam hatinya. Ya Allah, hamba sudah tidak kuat lagi dengan sikap anak hamba. Tolong hukumlah dia agar menjadi jera ya Allah. Setelah selesai berdoa, tiba-tiba Darmi menjerit. Mak, kakiku kram, Mak. Sedikit demi sedikit Darmi pun menjadi batu. Ibunya Maafkan Mak, Nak. Semua ini Mak lakukan karena perbuatanmu juga. Darmi tidak akan mengulanginya lagi. Darmi pun menangis dan merintih kesakitan sambil meminta ampun kepada ibunya. Sayang, semua tidak bisa kembali. Darmi pun tetap menjadi batu. Dia harus menanggung semua hukuman atas perbuatannya karena durhaka terhadap ibunya yang sudah merawat dan menjaganya hingga dia besar. Batu Darmi lalu dipindahkan oleh orang-orang dan disandarkan di tebing hingga sekarang, dan batu itu sampai sekarang masih ada di Kalimantan Barat dan dinamakan Batu Menangis.